bertemu lagi di video tugas saya kali ini. Saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran geografi saya, yaitu Ibu Desi Fitriani SPD. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru mata pelajaran geografi saya pada video-video pelajaran sebelumnya, atau saya akan mereferensinya atau menjelaskan dulu. Oke. Pertama saya akan menjelaskan mengenai video letak dan batas wilayah Indonesia. Saya akan menjelaskan kembali letak dan batas wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, yang secara astronomis, Indonesia terletak di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan di dalam bujur yaitu 95 derajat di bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan yang harus kita ketahui yaitu batas-batas wilayah Indonesia antara lain, yang pertama yaitu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Hindia. Oke, Indonesia terletak di 3 kawasan. Yang pertama yaitu kawasan astronomis, yang kedua yaitu geografis, dan yang ketiga yaitu geologis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan bujur dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa, dan garis bujur barat dan garis bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Sedangkan dilihat dari garis bujur, Indonesia memiliki perbedaan 3 waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Timur, yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga yaitu waktu Indonesia Barat. Ada juga pengaruh letak astronomis ini bagi negara Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia hanya memiliki 2 musim saja. Dan yang kedua yaitu suhu udara cenderung hangat hingga panas. Dan yang ketiga yaitu ini merupakan suatu pengaruh kerugian terhadap Indonesia, yaitu curah hujan yang cukup tinggi. Dan ada juga yaitu yang keempat, banyak terdapat hutan hujan tropis. Dan yang kelima yaitu memiliki keragaman flora dan fauna yang beraneka ragam. Dan yang keenam yaitu lahan pertanian yang subur. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai letak Indonesia secara geografis. Letak geografis adalah salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu diacukan, kondisi geografis suatu negara sangat diacukan kondisi maksud saya adalah kondisi geografis sangat menentukan masa depan dari suatu negara dalam menentukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu sering diacukan, kondisi geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia seperti yang saya katakan tadi dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Mengapa saya katakan berada di persimpangan lalu lintas dunia? Karena Indonesia ini adalah jalur
perdagangan dan pelayaran dunia. Yang antara lain yaitu ada negara Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Timur Tengah dan India. Mereka ini sering sekali melakukan perdagangan melalui Indonesia. Dan letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, maka Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Dan pengaruh letak geografis ini ada juga, yaitu Indonesia memiliki iklim laut yang mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Itu merupakan suatu kerugian atau akibat dari letak geografis Indonesia ini. Selanjutnya kita akan membahas letak Indonesia secara geologis. Geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama yaitu daerah Dangkalan Sunda, yang kedua yaitu daerah Dangkalan Sahul, dan yang ketiga yaitu daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Indonesia bagian barat merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari benua Australia, sedangkan Indonesia bagian tengah merupakan peralihan yang disebut daerah Wallace. Pengaruh letak geologis ini bagi Indonesia ada juga yaitu dataran tinggi dan pegunungan yang banyak dan tanah yang subur akibat banyaknya gunung berapi, dan adanya beraneka-ragaman flora dan fauna, dan ada juga keberaneka-ragaman hasil sumber daya mineral, dan ada juga keanekaragaman laut yang melimpah, dan ada juga pengaruhnya yang atau akibat atau kerugian letak geologis ini bagi Indonesia, yaitu sering terjadi gempa bumi. Seperti yang kita lihat di daerah kita ini memang sangat rawan yaitu gempa bumi. Baik, itulah dia 3 letak Indonesia. Yang pertama tadi kita sudah membahas secara astronomis, geografis dan geologis, dan itu semua memberikan pengaruh atau dampak ataupun manfaat atau ada kerugiannya juga bagi negara Indonesia. Jadi kita hanya bisa mensyukuri aja apa yang ada di negara kita saat ini. Dan saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu perbatasan perairan laut di Indonesia. Dan wilayah perairan laut di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi 3. Seperti yang pertama yaitu zona laut teritorial, adalah garis kayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila ada 2 negara atau bahkan lebih menguasai suatu lautan, sementara lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil laut, maka dilakukan penarikan sama jauh garis teritorial tersebut dan garis masing-masing di negara itu. Yang kedua yaitu garis zona landas kontinen, adalah dasar laut yang secara geologis atau morfologi adalah lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman laut yang dimiliki kurang dari 150 meter. Indonesia sendiri berada di 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Dan yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif, adalah jalur laut yang memiliki lebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dengan cara diukur dari garis dasar. Untuk zona ini Indonesia memiliki kesempatan pertama untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.